Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Nanti ini dibaca setiap Rabu ba'da maghrib. Ya. Selain hari Rabu, kamu baca burdah di depan kamar-kamar masing-masing seperti biasa. Kemudian yang wirdul latif dibaca pada Jumat, malam Jumat, pada Isya sebelum muhadharah, ya. Dibaca. Ini banyak yang mengijazahkan ini, tapi Bapak ijazah dari guru Bapak. Barang siapa yang memudawamahkan Ratib Al-Haddad, insyaallah oleh Allah dijaga dari segala malapetaka. Dibaca terus baca. Termasuk burdah juga jangan dihilangkan, dibaca terus. Sebab burdah itu hisnun, amin dari segala macam bahaya. Makanya dibaca. Termasuk ini, barang siapa yang bisa mudawamah, paling tidak kalau nggak bisa 1 hari sekali, ya seminggu sekali. Kalau nggak seminggu ya sekali, ya sebulan sekali. Tapi usahakan seminggu sekali pondok pesantren mudawamahkan rotib ini. Sudah banyak yang mencoba, artinya mujarab. Mujarab itu artinya sudah teruji. Salah satunya pondok pesantren Ki As'ad Syamsul Arifin yang ada di Situbondo. Itu pesan sebelum meninggal, Syamsul Arifin itu jangan sampai ditinggalkan wirid ini. Makanya Bapak juga tafaulan ikut sama beliau. Bapak mewasiatkan kepada semua santri-santri Bapak, jangan sampai enggak ngewirid Ratib Haddad ini. Baca. Makanya Bapak berikan sama kamu, Bapak ajarkan sama kamu sudah dibaca. Insya Allah bacaan-bacaannya sudah populer, sudah banyak yang kamu bisa. Tinggal mudawamahnya saja dengan hitungan-hitungannya. Di samping hisnun, insya Allah diperluas oleh Allah rizkinya. Orang yang bisa mudawamah seperti ini, namun dua santrinya tambah akeh, namun usahanya tambah berkembang, namun cita-cita, insya Allah cita-citanya dicapai. Pada zaman penjajah dulu, pondok pesantren Situbondo ini yang sekarang santrinya puluhan ribu, dari zaman penjajah sudah ada memang beliau, Syamsul Arifin. Diteruskan sama putranya Ki As'ad Syamsul Arifin, kalau sekarang sudah cucu-cucunya. Pada suatu saat pasca penyerangan Belanda, semua pondok pesantren diserang oleh Belanda habis. Maka Syamsul Arifin memerintahkan para santrinya untuk membaca ini Ratib Haddad ini. Nah, kemudian oleh Syamsul Arifin
ditiupkan ke kacang hijau. Oh, kacang hijau ya. Kalau kacang hijau kan kamu dibubur, ya, jadi kolok. Ada Syamsul Arifin pakai senjata, diawurkan semuanya di pondok pesantrennya. Itu semua tank-tank yang ada di situ tidak ada yang meledak, bom tidak ada yang meledak, termasuk peluru pada mati kabeh orang dalam orgemoni. Ya, kemudian penjajah itu datang sowan sama kiai, loh kenapa kok pondok-pondok yang lain itu hancur semuanya, dihantam sama tank saya, tapi kalau pondok kiai gak kena, itu kenapa? Ya barokahnya dari tadi kacang hijau yang dibacai wirid Ratibul Haddad gitu. Sampai beliau tunduk dan tidak jadi menyerang pondok pesantren itu. Kita juga berharap dan berdoa kepada Allah agar kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari segala macam bahaya, macam penyakit dan lain sebagainya. Usaha sambil berdoa. Ikhtiar kita, kalau yang sakit ya diobati, ya. Kalau yang sakit pakai masker dan penyakitnya jangan nular sama orang lain. Kemudian menjaga aturan. Seperti anak-anak santri di sini semuanya saja dari awal sampai akhir di sini tidak boleh mengambil hak milik orang lain atau mencuri. Orang yang mencuri dikeluarkan di pondok pesantren lalu diserahkan kepada orang tua. Itu dari mulai pendidikan pondok pesantren ini berdiri begitu. Awas, jangan sekali-kali kamu melakukan itu, dikeluarkan. Jangan sekali-kali mengambil hak milik orang lain yang bukan miliknya sendiri. Nggak banyak, nggak sedikit, sama aja. Yang namanya mencuri ya mencuri. Termasuk kamu sendiri, andai kata mengambil yang bukan hak milik kamu, makanan. Berarti ketika kamu mengumpulkan wadah nasi dari dapur sudah dibagi, hidamnya satu sama kamu diambil, itu bukan hak milik kamu, itu haram itu bisa jadi nggak manfaat ilmunya itu. Maka jangan sampai kamu ngambil bukan milik bukan milik kamu sendiri, ya, bukan hak kamu, jangan diambil. Bahwa itu berbahaya banget. Itu akan pasti kalau kamu biasa seperti itu akan nular ke keluargamu, anak turunanmu juga begitu nanti. Kamu mau turunan tukang nyolong, ya? Anak-anak kamu nanti tukang jadi pencuri semua, mau? Ya kamunya jangan nyuri. Sebab kalau kamu tahu yang namanya entong punya anak namanya apa? Meri. Anak entok apa namanya? Titit. Bukan titit kamu. Ya. Anak meri, anak-anak entok. Itu anak-anak entok semuanya jalannya persis seperti ibunya. Ada enggak yang anaknya entok lempeng aja jalannya, enggak ngegot kayak ibunya? Kenapa anak-anak entok itu ngegot? Sebab ibunya ngegot. Makanya kalau kamu nanti kamu berbuat kesalahan, keburukan, itu yang berdampak kepada turunan kamu. Naudzubillahi min dzalik. Maka selamatkan. Jangan turuti hawa nafsu, jangan turuti hawa nafsu. Cari ilmu yang baik dan bermanfaat dengan perilaku akhlak yang bagus supaya ilmunya manfaat dan barokah. Itu usahanya seperti itu. Di samping kamu belajar, di samping kamu berdoa, juga harus punya perilaku atau akhlak yang baik. Kalau bukan milik kamu, jangan kamu ambil, jangan kamu pakai. Kalau memang kamu mau pakai milik orang lain, izin dulu. Kalau diizinkan boleh, kalau nggak diizinkan nggak boleh, haram gitu. Sekali lagi, khususnya di pondok pesantren, tempat suci, tempat dijaga supaya ilmunya kamu dapat manfaat. Jaga perilaku kamu, jaga akhlak kamu, jaga supaya jangan sampai merugikan orang lain. Kasihan orang lain kalau hak miliknya diambil. Kamu juga kalau hak milik kamu diambil, kamu enak nggak? Nah,
Kamu marah apa enggak kalau hak milik kamu diambil sama orang? Ya jelas sama, orang lain juga begitu. Makanya jangan ego, jangan seperti itu. Yuk kita bareng-bareng berharap dan berdoa kepada Allah, berusaha kepada Allah untuk mencari ridho Allah. Kamu belajar, bapak ngajar, yang lain juga bisa mengajar, membina, sama-sama kita cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.